محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanabidina azzakumullah. Salah satu dari prinsip Islam yang agung, yang sangat mendasar, ialah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan perkara kema'rufan, melarang dari kemungkaran. Al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf, ialah segala sesuatu yang diperintahkan dalam syariat, baik perintah wajib ataupun perintah sunnah. Al-ma'ruf, segala sesuatu yang dianggap baik dalam syariat, baik dalam bentuk keyakinan atau perbuatan atau amalan. Termasuk al-ma'ruf ialah apa yang dianggap baik oleh kebiasaan masyarakat. Ma'ruf secara kebiasaan masyarakat selama tidak ada pelanggaran syariat, itu ma'ruf. Prinsip Islam ialah memerintahkan perkara yang ma'ruf dan juga melarang dari perkara yang mungkar. Perkara mungkar ialah segala sesuatu yang dilarang dalam syariat, baik larangan haram maupun larangan makruh. Segala sesuatu yang dinyatakan mungkar, dinyatakan jelek dalam agama ini, baik dalam bentuk keyakinan yang menyimpang atau perbuatan-perbuatan yang mungkar atau ucapan-ucapan yang mungkar. Termasuk dalam kategori mungkar ialah segala sesuatu yang dianggap jelek oleh masyarakat kita selama hal tersebut sesuai dengan syariat. Maka prinsip Islam ialah nahi mungkar, melarang kemungkaran. Qanabidina azzakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat besar. Di antaranya, yang pertama, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, umat ini mendapatkan predikat khair ummah, sebaik-baik umat. Maka begitu pula terkait dengan individu muslim dan muslimah. Kalau dia melakukan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia pun mendapatkan predikat khairu ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik muslim, sebaik-baik muslimah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kalian wahai kaum muslimin adalah khairu ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sifatnya, kamu memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah. Ini tiga sifat yang membuat umat ini sebagai khair ummah. Juga di antara keutamaan yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar ini sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya kaum mukminin wal mukminat, tanda keimanan. Allah menyatakan al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin yang laki-laki
Dan mukmin yang wanita, mukminah, sebagian mereka adalah wali atas sebagian yang lain. Sifat mereka ialah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari perkara yang munkar. Sifatnya mukmin, sifatnya mukminah. Dan di ujung ayat ini ketika menjelaskan tentang sifatnya mukmin dan juga mukminat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan yang lain. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang bakal Allah beri rahmat. Orang-orang yang akan Allah berikan rahmat kepada mereka. Menunjukkan kata para ulama, amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan asbabul falah, sebab-sebab keberuntungan, sebab kebahagiaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kalian, kata Allah, suatu umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf bernahi mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang beruntung, merekalah orang yang berbahagia dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi. Keberuntungan di dunia, falahun duniawi, juga keberuntungan di yaumul qiyamah nanti, falahun ukhrawi. Semua akan diraih, dicapai oleh orang-orang yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan sebab tolak bala, sebab tertahannya hukuman dari Allah, sebab tertahannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tolak bala, tolak azab. Ini bisa kita perhatikan dari sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan masalul qaimi ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum had Allah, ya, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan orang yang terjatuh pada larangan Allah, diumpamakan seperti suatu kaum istahamu ala safinah, mengadakan undian untuk naik kapal. Sebagian mereka dapat yang dek atas, sebagian lagi dapat dek bawah. Kata Rasul, فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ. Ketika kapal berlayar di tengah samudra, orang-orang yang di dek paling bawah, kalau mereka kepingin minum, kepingin ngambil air dan segala macamnya, harus naik ke atas, naik dek 2, melewati orang-orang yang di atas mereka. Faqalu, maka mereka punya ide, lau anna kharaqna fi nasibina kharqa walam nudhi man fawqana. Gimana kalau kita lobangi saja bagian bawah kapal ini, kita lobangi saja bagian bawah kapal ini, kita lobangi, airnya langsung keluar, tidak mengganggu orang-orang di atas kami. Itu idenya. Kata Rasulullah SAW,
Fayyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seisi kapal membiarkan tindakan mereka, membiarkan ide mereka, semuanya binasa. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau seisi kapal tadi langsung mencegah ide tadi, mencegah perbuatan tadi, maka selamatlah mereka dan selamatlah seisi kapal. Jadi paham ya? Baik, ide melobangi kapal itu adalah perkara mungkar. Kurang lebih sama dengan kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan yang ada di tengah-tengah umat, yang kalau seandainya dibiarkan akan turun azab, datang musibah, datang bala, datang bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala ada orang yang mencegahnya, melakukan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, maka tertahanlah azab tadi, tertolaklah hukuman tadi. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, barakallahu fikum, menjadi sebab tolak bala, sebab tolak azab. Azab itu gagal turun, tidak jadi Allah turunkan, Allah timpakan pada suatu kaum. Di antara sebabnya ia dikarenakan di situ ada orang-orang yang senantiasa gigih memperjuangkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan masih banyak lagi fanabidina azzakumullah keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang lainnya. Fanabidina azzakumullah, terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini kita bisa mengklasifikasi orang menjadi ragam, banyaknya. Tapi globalnya ada beberapa jenis orang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ialah pihak yang antipati dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mereka ini tentunya ahlul ma'asi, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, ahlul dzunub, orang-orang yang mursal, orang-orang yang mungkar, yang suka berbuat dosa, sehingga mereka sangat antipati, sangat benci dengan prinsip ini. Sebab dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, kemaksiatan mereka akan tercegah, ganggu gitu loh, mengganggu kelancaran maksiat mereka, mengganggu kelancaran dosa-dosa mereka. Antipati. Ini jelas sesatnya, jelas penyimpangannya. Ada lagi dia yang kedua, yaitu pihak yang bersemangat di dalam menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang memiliki semangat agama yang cukup, memiliki ghirah Islamiyah, kecemburuan Islam, ghirah Islam yang membara. Namun barakallahu fikum, di dalam menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Akhirnya terjatuh pada sekian banyak kesalahan-kesalahan, terjatuh pada sekian banyak penyimpangan-penyimpangan tatkala dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Hulu, berlebih-lebihan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Semangat ada, membara, tapi salah kaprah. Yang kedua ini, qanatina azakumullah, ragamnya banyak. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang mereka alami beragam sesuai dengan penyimpangan masing-masing. Ada di antara mereka
yang beramar ma'ruf nahi mungkar justru terjatuh pada prinsip takfir, mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak, mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin, mengkafirkan masyarakat Islam. Takfir. Antum kalau lihat labelnya, judulnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana tindakan orang-orang Mu'tazilah yang dengan tegas punya produk dengan judul amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang mereka maksudkan ialah memberontak penguasa, mengkafirkan penguasa dan diberontak. Itu Mu'tazilah, jelas nama produknya. Jangan tanyakan kaum Khawarij, itu merupakan sifat mereka yang paling inti. Begitu. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata mereka justru terjatuh pada sikap takfir, mengkafirkan penguasa yang muslim, mengkafirkan masyarakat muslimin dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang terjadi pula pada kerucu-kerucunya Khawarij dan kaum Mu'tazilah di zaman sekarang ini, yang mengatasnamakan jamaatul jihad atau yang mengatasnamakan mujahidin atau yang semisalnya dengan berbagai macam nama yang ada pada mereka. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, mereka mengkafirkan penguasa. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, mereka melakukan jihad yang menyimpang, pengerusakan, pengeboman, pembikin onar, membunuh, menjarah, mencuri, dan segala macamnya. Itu semua atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kesalahan fatalnya pada pemikiran takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan masyarakat yang kata mereka sebagai pembantu penguasa. Lalu muncul kesalahan berikutnya, ada jihad yang syar'i, ada tindakan-tindakan fisik, teror dan segala macamnya, menjarah, mencuri, maling dan segala macamnya. Itu semuanya atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, menyimpang, sesat. Barakallahu fikum. Ada lagi di antara mereka juga atas nama amar ma'ruf nahi mungkar melakukan tindakan-tindakan anarkis, melakukan tindakan-tindakan anarkis, pengerusakan. Kali ini menggunakan label amar ma'ruf nahi mungkar yang disertai dengan alat demokrasi. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar mereka melakukan demo-demo. Ya, demo-demo ngeluruk di tengah jalan. Baik yang ngeluruk itu preman, atau yang ngeluruk itu bersorban, atau yang ngeluruk itu orang yang pakai jubah, atau yang semisalnya, turun ke jalan melaksanakan demonstrasi anarkis atau demo-demo damai. Kata mereka semuanya, atau kalau perhatikan ya, slogannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demo anarkis. Sesat dikarenakan mereka melakukan cara-caranya orang kafir, tasyabbuh, menyerupai orang kafir dengan demo-demo tadi, apalagi disertai dengan tindakan anarkis. Kembali mana ya Pak? Ini yang merata di kalangan banyak pihak dari kalangan kaum muslimin atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, atas nama ghirah Islam, marah besar atas kemungkaran yang muncul di tengah-tengah masyarakat menggunakan cara anarkis. Barakallahu fikum. Itu yang memasyarakat di tempat kita ini dan di seluruh dunia sekarang ini. Barakallahu. Belum lama antum perhatikan kasus film apa itu?
innocent of Muslim, ya betul gitu ya. Masya Allah. Yang kapannya saya belum lihat filmnya Evan ya. Belum tuh. Alhamdulillah kalau nggak terpancing. Baik, Anda perhatikan ya Pak. Anda perhatikan amarah dan ghirahnya kaum muslimin luar biasa. Reaksinya luar biasa di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Reaksi yang luar biasa. Nah gitu ya. Antum perhatikan kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan? Hah? Apa yang mereka kerjakan? Turun di jalan-jalan, demonstrasi, bahkan sampai demo anarkis. Ada yang luka, ada yang mati, dan segala macamnya. Ya, kira-kira atas nama apa itu ya Pak? Atas nama apa itu? Jawabannya atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Reaksi keras memprotes, mengecam tindakan kaum kufar yang menghina Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ghirahnya bagus, nahi mungkarnya bagus, tapi cara yang mereka lakukan untuk menolak kemungkaran tadi salah. Dinyatakan menyimpang dari agama dikarenakan mereka menggunakan cara-cara kufar, caranya orang-orang kafir, demo dan semisalnya, bahkan demo anarkis, bahkan sampai mengorbankan nyawa, melayang sia-sia, mati konyol. Barakallah. Terus apalagi pergerakan yang ada di tanah air itu, demo kaum berjubah itu jelas mereka punya program amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dengan cara apa? Dengan cara demo, dengan cara turun di jalan dan segala macamnya. Nahi munkar, masya Allah, ghirahnya luar biasa, reaksinya luar biasa, tapi caranya ngawur, menggunakan cara-cara kufar, menyerupai orang kafir dengan cara-cara kezaliman. Nah gitu ya. Melihat atau mendengar informasi di kafe A, di kafe A itu diadakan acara apa begitu, diadakan konser apa begitu, yang isunya itu mengkampanyekan pornografi, porno aksi. Langsung dikeluruh sama mereka, langsung dihancurkan semua tempat-tempat yang ada, dipukuli, dihancurkan, dipecahkan, dibantingi dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ghirahnya, masya Allah. Nahi mungkarnya luar biasa, caranya luar biasa ngawurnya. Barakallahu fikum. Nah, itu ragam berikutnya, orang-orang yang ternyata melampaui batas, yang jatuh pada kesalahan prinsip dalam amar ma'ruf nahi munkar. Di antara fenomena yang berikutnya, sebagian pihak yang memiliki semangat amar ma'ruf nahi munkar, tapi kebablasannya ialah pihak yang kemudian terjangkiti penyakit tabdi'. Kalau yang pertama takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan masyarakat muslim dan segala macamnya. Kali ini terjatuh pada prinsip tabdi', menghukumi orang lain sebagai mubtadi', menghukumi orang lain sebagai hizbi. Barakallahu fikum. Ya kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dengan dengan semangatnya, dengan ngawurnya dan segala macamnya, mengkafirkan orang dengan tanpa hak, yang ini pun juga begitu. Memubtadi'kan, menghukumi orang lain mubtadi' dengan tanpa hak.
Siapa saja yang menyelisihi mereka, hizbi. Siapa saja yang enggak sesuai dengan mereka, mubtadi. Siapa saja mubtadi, dikit-dikit hizbi dan segala macamnya. Antum kalau perhatikan slogan apa yang mereka bawa, sekali lagi amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Ini semuanya azakumullah beberapa ragam. Baik orang-orang yang memiliki semangat beramar ma'ruf nahi munkar, tapi pada kenyataannya salah jalur. Kalau yang antipati jelas. Kalau yang kedua ini, ikhwan barakallahu fikum, banyak pihak yang kemudian tertawa. Mungkin terjatuh pada takfir atau tasyabuh dengan kufar, dengan demo-demo yang ada, atau terjatuh pada prinsip tahzib atau tadbiq dengan tanpa hak, menghizbikan orang lain atau membid'ahkan orang lain dengan tanpa hak. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan terlalu banyak fenomena di tengah-tengah masyarakat yang mempraktekkan prinsip yang mulia ini dengan cara yang salah, akhirnya karena azakumullah amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi sesuatu yang dibenci oleh kaum muslimin sendiri. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu akhirnya menjadi sesuatu yang dibenci oleh muslimin itu sendiri. Orang-orang awam, orang-orang yang abangan, akhirnya fobi, antipati dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, terutama prinsip nahi munkarnya. Barakallahu fikum. Bayang-bayang ketakutan nahi munkar ala khawarij, nahi munkar ala mu'tazilah, nahi munkar ala musyahidin, nahi munkar ala jamaatil jihad, nahi munkar ala ashabut tabi dan segala macamnya. Bayang-bayang semacam itu yang muncul di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, azakumullah, pada bab yang ke-24 dan ke-25 dan 26 kalau mungkin waktunya, al-muallif Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah taala menerangkan kepada kita bagaimana sesungguhnya prinsip Islam dalam beramar ma'ruf nahi munkar, bagaimana sesungguhnya praktek amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari dalam rangka untuk meluruskan pemahaman kita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kita pelajari dalam rangka untuk meluruskan praktek menyimpang pada bab amar ma'ruf nahi munkar. Kita baca hadis yang pertama. Qala al-muallif hafizahullah, wujubu inkaril munkar wa darajatuhu. Kewajiban ingkarul munkar dan tingkatan-tingkatannya. Nahi munkar atau ingkarul munkar, mengingkari sebuah kemungkaran dalam Islam, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang telah melakukannya, maka cukup gugur kewajiban atas yang lain. Hukum asal adalah fardu kifayah. Barakallahu fikum. Menjadi fardu ain apabila di sebuah tempat tidak ada seseorang yang bisa melakukan ingkarul munkar kecuali dia, maka orang tadi fardu ain untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan la yajibu ala kulli ahadin bi'ainihi bal huwa fardun 'ala al-kifayah kama dalla 'alaihi al-Qur'an. Amar ma'ruf nahi munkar tidak wajib ain atas individu muslim, namun dia adalah fardu kifayah sebagaimana dalam nasul Quran. Al-Quran yang beliau maksudkan ikhwan di Ali Imran ayat yang ke-104. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takum minkum
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum, hendaklah ada dari kalian. Minkum sebagian dari kalian, sebuah umat. Itu menunjukkan tidak semuanya beramar ma'ruf nahi munkar. Hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Disebutkan dalam buku yang lain, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam bukunya Al-Hisbah, wa yasiru fardhu 'ainin 'ala al-qadir alladhi lam yaqum bihi ghairuh. Amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menjadi fardhu 'ain atas seseorang yang mampu melakukannya dalam keadaan tidak ada orang lain yang menjalankannya. Semuanya gak ada yang mampu, hanya dia yang mampu untuk berbuat demikian. Maka untuk satu orang ini dikatakan fardhu ain bagi dia untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Adapun tingkatan-tingkatannya disebutkan dalam hadis yang dibawakan muallif rahimahullah. Qala rahimahullahu taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Masyhur ya? Hadisnya sangat masyhur di kalangan thulathul ilm. Yang artinya, man ra'a minkum munkara, siapa saja dari kalian yang melihat kemungkaran. Man di sini umum ya Pak. Disebut dengan man syartiyah, mengandung faedah umum. Siapapun dia, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia seorang alim atau bukan, baik dia ustaz atau bukan ustaz, ulama atau bukan ulama, siapapun yang ra'a munkara, melihat kemungkaran. Kata-kata melihat meliputi melihat dengan mata kepala sendiri, lihat perkara mungkar. Juga meliputi alimah, mengetahui, baik tahu dari khabarnya orang lain atau tahu dari isu yang berkembang dan masyhur, mengetahui, lihat langsung atau tahu ada perkara yang mungkar. Ini persyaratannya, dia harus melihat atau mengilmui perkara mungkar. Maka Rasul mengatakan fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah mungkar itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Dalam hadis ini, ikhwan fillah azzakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ingkarul munkar ada 3 derajat. Derajat ingkarul munkar ada 3. Yang pertama ialah ingkarul munkar bil yad, mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ini ma'al qudrah, apabila dia mampu. Yang dimaksudkan dengan mengingkari kemungkaran dengan tangan, barakallahu fikum, meliputi dengan tangan kamu sendiri. Kamu ingkari langsung dengan tangan kamu. Entah kamu cegah dengan tangan kamu, entah kamu pegang, kamu banting dengan tangan kamu. Dengan tangan, hakikatan. Masuk pula dalam pengertian ini adalah mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan yang kamu miliki. Namanya wilayah. Dengan kekuasaan kedudukan yang kamu miliki.
Disebutkan oleh para ulama kita ya azakumullah bahwasanya yang berhak ingkarul munkar dengan tangan itu sahibul wilayah. Sahibul wilayah, orang yang punya kekuasaan. Dibagi dua. Yang pertama ialah wilayatun khassah. Kekuasaan khusus. Orang yang punya kekuasaan khusus, yaitu wilayatul ab ala auladih. Kekuasaan orang tua atas anak-anaknya. Ya. Kekuasaan orang tua atas anak-anaknya. Wilayatul muallim ala tullabih. Contoh yang lain, kekuasaan seorang guru, seorang pengajar atas anak-anak didiknya. Ini wilayah khassah. Mereka ini yang diperbolehkan untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya karena punya kekuasaan. Anak antum megang botol khamr, naudzubillah min dzalik, la qadarullah. Ya nggak tahu entah megang itu ada orang yang jahil dikasih anak antum dikiranya teh botol atau gimana, pada itu khamr, atau apa begitu. Kamu tahu? Ada munkar besar. Anak kita orang pegang botol khamr. Kamu sebagai orang tua dan kemudian mampu tidak ya dengan tangan? Mampu dengan tangan? Itu orang tua kejengan ya. Langsung, karena kamu punya kekuasaan sebagai orang tua, langsung pegang tangan dia, ambil botol khamrnya, dikasih pelajaran. Ini nak haram, biar gitu. Nah, supaya jangan ngerti, haram, bapak ngamuk ya nggak usah kamu sama dianya, kalau dia kamu kasih penjelasan dengan cara lemah lembut. Tapi untuk barang haramnya itu di depan matanya kamu kasih tahu, nah ini haram, biar. Biarnya itu dengan apa? Dengan tangan. Barakallahu fikum. Itu namanya ingkarul munkar dengan tangan untuk orang yang punya kekuasaan. Kamu sebagai seorang guru, seorang muallim, mudarris, barakallahu fikum. Lihat anak didik kamu kok nyimpan gambar apa itu? Kelihatan tuh. Ini. Enggak. Ini apa itu? Gambar. Loh, gambarnya artis. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Udah jangan kemudian, wah gimana ya? Dirobek apa enggak ya? Nanti kalau dirobek jangan-jangan nanti wali muridnya ngamuk-ngamuin. Lah, ada guru kecengan ya, Aki. Langsung di depan anak murid kamu panggil, ini hukumnya haram ya. Fred langsung dirobek-robek, bakar. Jangan kamu kayak gini lagi. Ingkar munkar dengan apa? Dengan tangan. Mungkin bagi anda dikatakan anda punya kekuasaan, barakallahu fikum. Namanya wilayah khassah. Yang kedua disebut dengan wilayatun ammah. Seseorang yang punya kekuasaan umum. Ini adalah para penguasa kita, baik penguasa pusat terus sampai penguasa desa. Setiap orang yang punya kekuasaan umum, baik sebagai pihak pemerintah, maka dia bisa menggunakan kekuasaannya tadi untuk ingkarul munkar. Dan ini yang diharapkan dalam Islam bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Wilayah ammah ini tadi. Kalau kemudian penguasa kita punya proyek besar ingkarul munkar dengan kekuasaannya luar biasa, akan banyak kemungkaran terhenti diredam dengan kekuasaan mereka. Ingkarul munkar. Nah, kalau penguasanya ahli tauhid dengan kekuasaannya, dia akan memerintahkan SK, bulldozer, semua kuburan-kuburan yang ada itu. Sudah datang ke apel,
dibol dosa kabeh Pak. Datang kan Gresik, tuh diratakan semua tuh kuburan Ampel, kuburan Sunan Gresik, Sunan Giri, Derajat dan segala macamnya dia. Dengan apa ini? Kekuasaan. Penguasa yang tampil, datangkan semua pasukan yang ada, lengkap dengan senjatanya, bunuh. Anjir mau apa? Seandainya. Artinya apa ya Pak? Kalau wilayah amma, kekuasaan umum ini digunakan dengan semestinya untuk ingkarul mungkar sesuai dengan bimbingan agama, luar biasa. Akan banyak perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang menyimpang akan tiarap, akan diredam dengan kekuatan umum tadi. Seandainya hancur semua. Barakallahu fikum. Sampai jauh-jauh SK. Pasukan datang. Tuh di pasar besar. Hancurkan itu. Di sana ada karaoke keluarga, ada dangdutan di sana itu. Iya betul ya. Saya kalau pulang dari sana aku mesti ngerti opo itu. Di karaoke keluarga. Tuh gambarnya kayak gini. Tempat-tempat maksiat. Hancurkan. Tiarap semua ya Pak nanti mafia. Barakallahu itu. Tenang dunia dengan cara ingkar munkar. Seandainya barakallahu kalau memungkinkan. Nah, itu wilayah Allah. Ini yang ingkar munkar dengan tangan. Juga masuk padanya siapa saja yang punya kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan tangannya atau dengan kuasanya, dipersilakan bagi dia untuk ingkarul munkar bil yad. Ingat, ma'al qudrah, kalau punya kemampuan. Derajat yang kedua yaitu ingkarul munkar bil lisan. Ketika tidak mampu ingkarul munkar dengan tangan, maka masuk kepada cara kedua, martabat yang kedua, ingkarul munkar bil lisan, mengingkari kemungkaran dengan lisan. Ini meliputi lisan kita sendiri, bilisanil maqal, dengan ucapan-ucapan. Masuk pula di sini ya dengan kolam, dengan pena, nulis, entah nulis karya tulis atau di buletin atau di makalah atau di jurnal atau di majalah atau apa yang isinya mengingkari kemungkaran yang ada. Barakallahu fikum. Lisan. Ini tugasnya siapapun yang mampu, baik dia seorang penguasa atau bukan penguasa. Tapi terutama yang diharapkan bisa melaksanakan ingkarul munkar dengan cara seperti ini adalah para ulama, para duat, para dai-dai Allah, para kiai-kiai, tokoh-tokoh masyarakat, para mubalek-mubalek, para khatib-khatib dan segala macamnya. Ini yang diharapkan mampu dan bisa ingkarul munkar dengan lisan. Ingat, ma'al qudrah, kalau dia mampu melakukannya. Barakallah. Kemudian yang terakhir disebut dengan ingkarul munkar bil qalbi, mengingkari kemungkaran dengan hati. Kalau ini tidak ada keterangan ma'al qudrah, kalau dia mampu, tidak bisa. Ingkarul munkar dengan hati ini kewajiban setiap orang, dan dia pasti mampu. Ingkarul munkar dengan hati itu maksudnya barakallahu fikum ialah antum membenci kemungkaran tadi. Kamu tidak ridha adanya kemungkaran tadi. Kamu menjauh dari kemungkaran tadi. Jangan hati. Walaupun lisan kamu tidak bisa bunyi, nggak mampu bunyi, tidak bisa kamu bicara untuk ingkarul munkar karena besar mudaratnya. Apalagi dengan tangan, tidak bisa kamu. Malah dengan hati. Ini kewajiban siapapun. Kalau ternyata ada seseorang yang tidak bisa ingkarul munkar dengan hati, dipertanyakan keislamannya. Ingkarul munkar dengan hati aja dikatakan adhaful iman, iman yang paling lemah,
apalagi orang yang tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan hati. Ini adalah orang yang halik, yang binasa. Wallahu a'lam. Makanya kalau yang perlu diingatkan di sini, tatkala kita terjun dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa langsung dengan hati. Tidak bisa langsung dengan hati. Jangan jadi orang kerdil. Ada kemungkaran, aduh, saya dengan hati aja lah. Yang penting saya nggak suka. Hari gitu aja. Jangan. Coba dulu. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa dulu. Coba dengan tangan kamu, dengan kekuasaan kamu, dengan lisan kamu, maju. Semampu kalian. Begitu tidak memiliki kemampuan, begitu ternyata tidak ada manfaatnya dengan tangan dan lisan, baru mundur teratur. Oh, tak mungkin ini. Ya dengan hati aja lah. Jadi ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kesungguh-sungguhan barakallahu fikum terkait dengan ingkar. Ya, ini tingkatan-tingkatannya. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Tangan dan lisan sesuai dengan kemampuan. Dengan hati semuanya wajib. Ingkar mungkar dengan hati. Tidak ada maaf sedikit pun terkait dengan fakta ini. Kemudian orang yang melakukan ingkarul mungkar dipersyaratkan beberapa kriteria. Sembarangan ya Pak. Dipersyaratkan beberapa kriteria. Yang pertama ialah al-ilmu. Dia harus memiliki ilmu. Ini yang disebutkan dalam hadis ini, man ra'a minkum mungkara. Ra'a melihat dan mengilmui. Harus punya ilmu. Ilmu di sini meliputi beberapa hal. Yang pertama, punya ilmu kalau sesuatu itu mungkar. Al-ilmu bi'annahu mungkar. Punya ilmu agama, punya bimbingan, punya ilmu kalau perkara itu mungkar. Jadi ngerti, ini mungkar, saya tahu ilmunya. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan para ulama yang mengatakan dia mungkar. Ilmu. Tapi tidak dipersyaratkan harus mengerti semua ilmu agama. Yang diinginkan mengilmui sesuatu tadi saja. Ilmu tentang hal itu sebagai perkara mungkar. Ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah mengilmui tata cara nahi mungkar. Ilmu tentang tata cara nahi mungkar, bagaimana caranya dia mengingkari kemungkaran tadi. Paham ya? Ada muhim. Sifat yang kedua, kriteria yang kedua disebutkan pada bab yang kedua oleh mu'allif hafizahullah. Kita baca. Sifat yang kedua itu ialah ar-rifqu, kelemah lembutan. Lemah lembut dan santun dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah kata mu'allif pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullah, isti'malur rifqi fi inkaril munkar. Menggunakan kelembutan pada ingkarul munkar. Ar-rifqu, pengertian ar-rifqu ya ikhwan, ialah al-lin war-rahmah wasyafaqah, lemah lembut, halus, santun, wal akhdhu bi ahsanil umuri wa aisariha, dan memilih atau mengambil perkara yang terbaik dan perkara yang paling mudah. Tulis pun ada kelembutan, ada kesantunan, ada kasih sayang. Kemudian yang paling penting mengambil perkara yang terbaik dan perkara yang termudah sesuai dengan syariat. Hadza rifqun.
Hadza rizqun. Rizqun itu, saya terangkan dulu ya. Rizqun itu ya ikhwan, memiliki dua uslub, dua metode. Yang pertama uslubul hikmah, metode hikmah, bijaksana. Yang kedua uslubus syiddah, metode sikap tegas dan keras. Ini prakteknya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau ternyata yang paling baik, yang paling mudah dengan cara hikmah, maka hikmah itu rizqun. Kalau ternyata yang terbaik, yang paling mudah, yang paling bagus dengan cara syiddah, dengan cara yang tegas, lugas, keras dilakukan, itu namanya rizqun, kesantunan. Jadi paham ya? Paham tak? Itu rizqun, lemah lembut, santun, kasih sayang, dan mengambil, memilih sesuatu yang terbaik dan termudah. Ada kalanya dengan cara bijak, ada kalanya dengan cara tegas, lugas dan keras, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada rizqun. Gitu ya. Ada kalanya ingkarul munkar dengan lemah lembut. Kamu kasih nasihat, ya takillah, dengan bahasa yang halus gitu ya, insyaallah gitu. Halus, hikmah, luar biasa. Cocok untuk itu. Rizqun. Ada kalanya tidak cocok dengan cara seperti itu, langsung pegang banting. Itu namanya syiddah, namanya tegas, lugas, keras, tapi pas sesuai dengan waktunya. Namanya apa? Rizqun. Mudah ya? Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu rizqun ya ikhwan. Di sini mengatakan isti'malur rizqi fi inkarul munkar, menggunakan kelembutan ketika ingkarul munkar. An Aisyah radhiyallahu taala anha, zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Innar rizqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu pun melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu pun melainkan akan mencorengnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sifat yang kedua, rizqun. Sehingga orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu harus berpengalaman, harus cerdas, otaknya jalan, tahu kapan dia harus bijak, tahu kapan dia harus tegas. Tidak bijak terus kelembean, waktunya tegas, waktunya lugas, tidak bisa ngomong. Ya gimana? Kelembean. Juga tidak selalu dengan cara yang tegas, dengan cara yang lugas, kekasaran. Tapi fleksibel. Ada kalanya lemah lembut, ada kalanya dengan kasih sayang, ada kalanya dengan bijak, ada kalanya dengan ketegasan, dengan kelugasan dan kekerasan. Semuanya sesuai dengan bimbingan syariat. Rizqun, lemah lembut. Gitu ya. Ada waktunya masing-masing. Gitu ya. Sifat yang ketiga ialah as-sabru. Sabar di dalam menghadapi gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, cobaan-cobaan ketika nahi mungkar. Alhamdulillah, yang namanya ingkarul mungkar itu jangan dibayangkan mulus, halus, tiada godaan, tiada rintangan, tiada gangguan. Jalannya terjal, penuh dengan batu tajam, curang,
penuh gangguan dan rintangan. Maka seseorang yang terjun dalam amar ma'ruf nahi munkar harus sabar. Sabar dalam ingkar munkar, sabar dalam menyampaikan al-haq, sabar ketika dicemooh, dicaci maki, direndahkan, dihinakan dan segala macamnya. Sabar. Dan yang keempat ialah al-hilmu. Al-hilm itu lebih dari sekedar sabar. Hilm itu kesantunan, kelembutan hati disertai dengan kesabaran, jiwa besar, lapang dada, bijak, itu hilmun. Barakallahu fiik. Ketika antum diganggu, dizalimi sama orang lain, ketika antum ingkar munkar, antum mampu untuk menahan diri, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman pula. Itu hilmun. Sifat yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berjalan dengan sebagian sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arab pedalaman. Datang langsung menarik kerah bajunya Rasul, selendangnya Rasul, tarik keras, tarik sampai menepi. Disebutkan oleh sebagian sahabat yang meriwayatkannya membekas di lehernya Rasul akibat tarikan tadi itu. Sampai di tepi ternyata Arabi tadi mengatakan, ya Muhammad, i'tini min malillahi alladhi indak. Ya Muhammad, beri aku uang yang kamu miliki. Uang dakwah yang kamu miliki itu. Kalau bahasanya Pak Ogah, cepet dulu dong. Gitu ya. Dipikir ada apa? Ternyata minta duit. Kira-kira kalau antum begitu kan marah apa enggak? Loh, jangan guyu. Kira-kira kalau antum begitu kan marah apa enggak? Enggak ada angin, enggak ada halilintar, enggak ada suara, enggak ada apa, lagi jalan santai dengan teman-teman kita, tiba-tiba dari belakang langsung ditarik. Wah, kamu terpental begitu, sakitnya luar biasa, membekas merah di lehernya kamu. Ada apa? Minta duitnya dong. Antum kan yang memegang uang dakwah. Keluar itu, minta duitnya dong. Saya kan juga umat. Allah misal. Mungkin kamu langsung para besar di dogo itu begitu orang kayak. Tapi Rasul tidak demikian. Tidak demikian. Beliau tersenyum dan mengatakan kepada para sahabatnya, kasih dia uang. Kasih dia uang. Dikasih. Padahal disakiti, dizalimi, ditarik sampai keras seperti itu. Itu namanya apa? Namanya hilmun. Sabar yang luar biasa. Hilmun. Barakallahu fiik. Loh, kenapa kau belum berbuat demikian? Ini Arab Badui, orang pedalaman ya kawan, primitif, tidak ngerti peradaban, tidak ngerti etika, tidak ngerti norma, orang jahil. Jadi gimana lagi? Dan kalau antum balas dia, tuh goblok ya. Antum ya goblok, dia juga goblok gitu deh. Maka Rasul halim, orang bodoh ini. Kalau antum turuti, ya sama-sama bodoh. Mending dia bodoh, kitanya halim. Ya, itu butuh seperti itu. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar butuh yang semacam ini. Ilmu, rizqun, sabrun, ilmun. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Rizqun ketika sedang proses amar ma'ruf nahi munkar. Sabr wa ilmun setelah Anda beramar ma'ruf nahi munkar. Harus bersabar dan siap-siap untuk menghadapi yang namanya cobaan. Jika ada aturan mainnya yang namanya nahi mungkar itu, dilengkapi lagi ya ikhwan pembahasan berikutnya di kalangan para ulama, ialah maratibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tingkatan atau martabat nahi munkar. Ini merupakan kaidah penting yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan ingkarul munkar arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran ada 4 tingkatan. Yang pertama,
ayyazula wa yakhlufahu bidduh. Kemungkaran itu hilang dan diganti oleh sebaliknya, yaitu perkara kema'rufan, perkara kebaikan sebaliknya. Ini yang pertama. Engkau mengingkari sebuah kemungkaran, hilang kemungkaran tadi, diganti dengan kebaikan setelahnya. Yang kedua, ayyakillah wa illam yazul bi jumlatihi. Engkau ingkarul mungkar dan kemungkarannya pun terkikis atau semakin sedikit, walaupun tidak hilang dengan sempurna. Yang ketiga, ayyakhlufahu ma huwa mithluh. Engkau ingkarul mungkar tetapi digantikan oleh kemungkaran yang semisal. Engkau mengingkari kemungkaran A, hilang, tapi muncul kemungkaran yang B yang semisal dengan A tadi. Dan yang keempat ialah ayyakhlufahu ma huwa syarrun minhu. Engkau mengingkari kemungkaran dan muncul kemungkaran yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada yang pertama. Kemungkaran A kamu ingkari, hilang dia, tapi muncul kemungkaran B yang lebih besar, yang lebih mengerikan, yang lebih jahat. Katanya beliau rahimahullah, adapun yang pertama dan yang kedua wajib bagi anda untuk ingkarul mungkar. Engkau mengingkari kemungkaran, hilang diganti dengan kebaikan. Wajib ingkarul mungkar. Yang kedua, ingkarul mungkar, mungkarnya berkurang walaupun tidak hilang sepenuhnya. Wajib ingkarul mungkar. Yang ketiga, kamu mengingkari kemungkaran, tapi muncul kemungkaran yang semisal. Yang ini maudhu ijtihad, perlu ditinjau ulang, digodok matang, diingkari enggak, diingkari enggak. Dan yang keempat, engkau mengingkari kemungkaran dan muncul perkara yang lebih besar lagi mungkarnya. Ini haram bagi anda, haram bagi anda untuk ingkarul mungkar ketika itu. Beliau contohkan barakallahu fikum, misal beliau mengatakan idza kana ar-rajul mustaghilan fi kutubil mujun wa nahwiha. Ada orang kok senang sibuk baca buku-buku porno. Wa khiffa min naqlihi anha intiqalahu ila kutubil bid'ah wa dhalal wa sihr fadahu wa kutubahu al-ula. Kamu lihat seseorang senangnya tuh baca buku porno, ya, buku-buku yang berbau mesum. Tapi kalau kamu ingkari kemungkaran tadi, dia meninggalkan buku mesum tadi. Tetapi besar kemungkinan dia justru membaca buku-buku bid'ah, buku-buku sesat, buku-buku sihir dan segala macamnya. Lagi baca buku porno, tapi layak selesai maksiat. Oh ya, ya sudah, nggak usah yang ini aja. Ternyata bukunya buku sihir, bukunya buku sesat, bukunya kaum khawarij dan semisalnya. Lah ini baru agama ini, mantap ini. Dibaca sama dia, diingkari. Loh, buku agama kok diingkari? Tidak bisa, yang ini aja, itu porno, haram. Nah ini agama ini, padahal buku yang menyimpang. Kalau kamu khawatir orang tadi meninggalkan buku porno, berpindah kepada buku sesat, buku bid'ah, maka jangan kamu ingkari dia. Biarkan dia dengan buku pertama. Buku apa ini? Buku porno. Kenapa? Dikarenakan porno itu maksiat, sementara bid'ah itu lebih parah daripada kemaksiatan. Ingat, kalau demikian kondisinya, jangan kemudian ada yang baca buku porno, biar. Tidak apa-apa, buku porno daripada nanti dia baca buku bid'ah. Belum tentu. Yang disebutkan sama beliau tadi, ketika antum memiliki dugaan yang sangat kuat, ini orang kalau dilarang lari pada perkara yang lain, bahaya ini. Jangan ini.
Ya sudah. Kalau demikian dugaan kuatnya, biarkan dengan buku-buku tadi. Atau kamu persiapkan buku-buku yang lain, buku-buku agama yang bagus gitu ya. Kamu larang dia. Lagi ya, gini. Terus buku apa yang harus saya baca? Buang. Nih, buku yang ini kamu baca. Nah, dikasih buku tadinya, buku-buku agama dan segala macam. Baru bagus. Oh iya bagus. Nah, bacaan. Intinya apa ya Pak? Kaidahnya. Kalau mengingkari sebuah kemungkaran ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka haram hukumnya ingkarul mungkar ketika itu. Saya paham ya? Barakallahu fikum. Engkau hendak mengingkari sebuah kemungkaran yang dilakukan orang kafir, menghina Rasul alaihi salatu wassalam. Misal, muncul film Innocent of Muslim. Itu bahasanya. Apa itu garuan? Barakallahu fikum. Marah kan? Ya sudah ya marah, tapi ya namanya orang kafir yang berbuat segitu ya orang kafir. Tapi ternyata kamu ingkari melampaui batas. Kamu demonstrasi, kamu anarkis, kamu bakar-bakar, kamu ribut dengan keamanan, ada yang sampai mati dan segala macamnya. Itu menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ingkarul mungkar dengan cara seperti itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Datang ke kafe, barakallahu, dihancurkan semua meja-mejanya, semua kasanya, semua gelasnya, semua botolnya, udah hancur berantakan. Barakallahu. Ternyata memunculkan fitnah yang lebih besar lagi. Islam radikal. Kemudian banyak yang protes dan segala macamnya. Kafenya dibangun tingkat 3 setelah itu. Allahul musta'an. Ada mayajus, tidak boleh. Sehingga harus pertimbangan masak ketika ingkarul mungkar. Ini 4 poin itu. Sehingga ada aturan main, ada aturan main. Sebagai contoh barakallahu fikum, di tempat kamu ada seorang tokoh bid'ah, tokoh sesat, yakin mubtadi, yakin sesat. Barakallahu fikum. Tapi kalau engkau mengingkari kebid'ahan dia di tengah-tengah masyarakat, langsung menyebutkan namanya, menimbulkan reaksi yang sangat besar, fitnah yang sangat besar, maka tidak boleh bagi Anda menyebut namanya, walaupun kamu yakin dia seorang tokoh bid'ah. Tidak bisa di forum umum begini kamu katakan fulan mubtadi, bal, ahli bid'ah, sesat, khurafat, kafir. Terus keluarkan semua yang di kepala kamu tadi. Kamu yakin dia ahli bid'ah? Betul dia ahli bid'ah ya Pak. Tapi ternyata dengan statement kamu tadi muncul reaksi, langsung keluar semuanya itu, anak-anak buahnya itu, para fans dianya tadi, para pembela-pembelanya, keluar semuanya, geruduk, ada yang bawa palu, ada yang bawa pentungan, ada yang bawa batu dan segala macam, langsung geruduk tempat kajian kamu tadi, keluarkan itu, langsung mati kan mereka. Habis antum. Akhirnya antum dikeluarkan, diseret, dipentungi, dipukul sama mereka, masjidnya antum dibakar sama mereka. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya salah semua, tapi penyebabnya adalah kamunya ini yang ngawur dalam ingkarul mungkar, tidak punya aturan dalam ingkarul mungkar. Ya kan, dia kan betul-betul bid'ah. Memang dia ahli bid'ah, orang yang sesat. Tapi cara kamu dalam mengingkari kemungkaran tadi menimbulkan mara bahaya yang lebih mengerikan, lebih memunculkan kemungkaran yang besar lagi. Hukumnya haram, bukan dengan cara seperti itu. Saya pahami. Terus demikian antum kiaskan dengan contoh yang lain barakallahu fikum terkait dengan bab ingkarul mungkar. Kaidahnya tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Saya dipahami ini beberapa etika, beberapa bimbingan Islam terkait dengan permasalahan ingkarul mungkar.
terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga ada aturan mainnya. Kita tidak kopi dengan prinsip yang mulia ini, tidak pula kebablasan melampaui batas di dalam menerapkan prinsip yang mulia ini. Maka dengan tegas kita mengatakan apa yang dilakukan oleh mereka kaum khawarij, kaum teroris dan segala macam, jamaatul jihad, jamaatul mujahidin yang ingkarul munkar dengan cara takfir, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, dengan cara slogan jihad, dengan cara pengeboman dan segala macamnya, penjarahan-penjarahan, mencuri ATM dan segala macamnya, itu merupakan perkara yang mungkar, perkara yang haram, diharamkan oleh agama. Nah, mereka yang ingkarul munkar dengan cara anarkis, dengan cara demo-demo, pengerusakan dan segala macamnya itu, yang dilakukan oleh orang yang berjubah itu, yang bersorban itu, barakallahu fikum, itu perkara yang haram, bertentangan dengan prinsip agama yang mulia. Dan juga sebagian pihak yang dengan arogansinya menuding pihak lain sebagai seorang hizbi, mubtadi, dengan tambah hak, dengan tambah hujjah, itu juga merupakan perkara yang sangat menyimpang dari bimbingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua praktek-praktek ingkarul munkar yang tidak sesuai dengan bimbingan agama dinyatakan haram bagi Anda untuk ingkarul munkar ketika itu, sebab caranya keliru. Maka kembali kepada bimbingan yang benar dengan etika yang syar'i, ingkarul munkar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana caranya, lihat bagaimana tingkatan-tingkatannya, lihat bagaimana faedahnya, dan lihat siapa Anda selaku orang yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Apakah Anda punya ilmunya? Apakah Anda punya rizqun? Apakah Anda punya sabar? Apakah Anda punya ilmun? Mawas diri. Barakallahu fikum. Maka nanti saja dengan penjelasan yang saya bawakan ini dengan ringkas, insyaallah jelas bagi kita bagaimana sungguhnya ingkarul munkar yang diajarkan dalam Islam untuk umat ini. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang berikutnya sesungguhnya masih pada pembahasan ingkarul munkar ya Pak. Tapi kita sendirikan aja. Iya, tapi yang berikutnya itu terkait dengan masalah seorang alim harus sad'un bil haq, harus berjuang membela kebenaran, berjuang untuk menyuarakan al-haq dengan pengorbanan selama tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Yang ini perlu disendirikan ya Pak. Tema bulan depan insya Allah kalau nggak ada halangan, gimana Pak? Membela kebenaran, membela kebenaran di tengah arus penyimpangan. Barakallah. Nah, itu harus lebih diperpanjang pembahasannya, dikasih mukadimah dulu terkait dengan kondisi zaman yang semakin banyak penyimpangan yang ada, kemudian dijelaskan bagaimana sifat seorang muslim menghadapi zaman yang semacam itu. Dia harus berjuang gigih memperjuangkan al-haq, menyuarakan al-haq dengan penuh pengorbanan jiwa, raga, harta, benda, tahta dan semuanya selama tidak mengkhawatirkan kehancuran dirinya. Itu khusus insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau tanyakan?